Shalom, shalom, selamat sore teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Salam jumpa bersama Bang Yoel di channel ini guys. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah debat, yaitu debat antara Ibu Sofiatul dan Alex Muslim ya. Ini debat head to head teman-teman ya, seru sekali ya. Jadi ketika si Alex Muslim itu mencoba untuk menanyakan tentang Bible, Sofiatul justru membuka data-data kitabnya Alex Muslim yang membuat Alex Muslim itu kaget. Wah, ini menarik sekali kawan-kawan ya. Kalau teman-teman lihat judulnya ya, Alex Muslim, manakah kitab dongeng, Bible atau Quran? Wah, ketika dibuka data daripada pertanyaan itu, Alex Muslim justru bungkam, teman-teman. Wah, gimana itu ya? Yuk sama-sama kita saksikan aja ya. Bagaimana keseruan debat antara Ibu Sofiatul dan Alex Muslim ya. Yuk sama-sama kita saksikan guys. Berikutnya kan itu kan enggak sekarang ini loh, maksud aku sekarang ini Pak Alex tuh ada yang saya baca terjemahannya, ada yang tidak. Berarti makanya kan kalau Anda tanya ke saya itu nomor Qurannya berapa dan sebagainya ataupun hadis itu saya nggak hafal kan itu kan. Seperti itu. Makanya yang jadi nggak ngerti ya. Kalau misalnya saya tanya ayat ini Pak Alex di mana nih, nggak ngerti gitu ya, karena tahunya kan cuma ngebaca aja gitu ya. Saya dari ulama baca. Saya tahunya cara membaca. Makanya tadi saya sampaikan bahwa rahmat Tuhan hanya membaca satu huruf saja mendapatkan 10 kebaikan. Kan seperti itu. Itu hanya membaca satu huruf. Padahal di Quran ada beberapa huruf yang kita baca. Kan seperti itu. Masuk surga bukan karena perbuatan, bukan, tapi karena rahmat Tuhan itu tadi. Bagaimana Bapak bisa mengimani sesuatu yang Bapak nggak tahu, Pak? Nah, namanya iman tuh itu, gitu loh. Namanya iman itu, ya kan? Kita itu menyatakan bahwa itu benar, walaupun kita tidak melihat. Kan seperti itu. Ya, itu setuju sama Pak Alex. Bukan, itu namanya iman seperti itu, gitu loh. Sama juga Anda tidak melihat Yesus itu bangkit dari ketiga. Anda tapi mengakui kebenarannya, itu ya similar sama Alkitab ya. Bahagialah orang yang kita lebih mempercayai kepada yang kami memberi bukti, bukan janji. Kemudian kalau kita terima proyek ya Pak ya, kita lebih percaya kepada yang ngasih DP ketimbang yang mengatakan nanti kalau udah selesai saya pasti bayar. Gitu. Buktinya Alkitab. Jadi Alkitab yang nulis itu murid-muridnya hidup sejaman dengan dia, melihat dia. Begini. Kalau di Alkitab, itu kan para nabi kan ketemu langsung sama Tuhan. Jadi Tuhan berkali-kali menampakkan diri, Pak. Itu mulai dari perjanjian lama. Jadi Adam itu bertemu Tuhan muka dengan muka, berjalan-jalan di dalam taman, bercakap-cakap dengan Tuhan. Kemudian nabi Habel dan Kain ya. Kemudian Nuh, kemudian Abraham ketemu Tuhan. Kemudian Daud ya, Musa apalagi ya, bertemu muka dengan Tuhan. Nah, kalau di dalam Quran Nabi Bapak itu tidak pernah ketemu dengan Allah sendiri ya, tapi melewat perantaraan satu roh yang 12 tahun kemudian dia memberi nama roh ini adalah Jibril. Dari mana Bapak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan, Pak, dan Tuhan yang sama yang disembah oleh para nabi di dalam Alkitab kita? Jadi gini, saya tidak mengatakan apakah Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Allah apa tidak, saya tidak tahu ya. Karena karena Nabi Muhammad itu pernah Isra Mi'raj kan, di sana terjadi komunikasi dengan Tuhan langsung. Isra Mi'raj kan dalam mimpi, Pak. Enggak dulu. Kata siapa itu kan hanya pemikiran Anda. Bukan, di dalam hadis Bapak. Ya. Nah itu topik pembahasannya lain ya. Nah, apa? Ada bukti arkeologinya loh, Pak. Ya. Itu kan beda topik pembahasan. Saya kan hanya mau mencoba menjawab apa yang Bu Sofiatul tadi sampaikan. Kan itu kan. Nah, bahwa Nabi Muhammad ya saat di Isra Mi'raj itu terjadi komunikasi dengan Tuhan langsung, ya. Tidak ada perantara di sana, enggak ada. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Nabi Muhammad itu kan dikenal dia saksinya waktu Muhammad Isra Mi'raj, Pak? Ya enggak ada. Anda bertanya. Saksinya berarti itu ya Al-Buraq ya, Pak, keledainya ya?
Saya nggak tahu. Setahu saya nggak ada lah. Saya nggak tahu. Berarti nggak ada yang menyaksikan ya? Ya itulah makanya tadi saya sampaikan itulah fungsi iman. Kan itu kan. Pembicaraannya juga nggak ada loh. Sebentar. Sebelum kita juga nggak ada loh. Conversation-nya nggak ada. Sebentar. Sebelum kita menyatakan iman itu kan percaya tuh. Ya kan? Sebelum saya percaya ke Islam. Kan itu kan. Artinya itu kan saya harus mempelajari dulu. Otak saya itu yang terbatas ini harus harus saya pelajari dulu ajaran Islam itu bagaimana. Dalam hal ini karena hubungannya dengan diri saya itu kan adalah apa yang harus saya lakukan dan apa harus saya hindari. Kan itu kan hubungannya dengan diri saya nih. Kan itu. Nah, saya memang harus bagaimana biar saya itu selamat masuk surga. Ini saya enggak ini Quran itu kan 1400 tahun yang lalu ya, enggak ada internet dan sebagainya ya. Nah, apa sih dan bagaimana sih sama 1400 tahun yang lalu sampai dengan sekarang itu sama orangnya. Sama-sama mencari keselamatan. Sama-sama mencari bagaimana setelah kita itu mati nanti. Nah, kan seperti itu. Concernnya itu adalah kepada diri sendiri. Di sana saya tag sebentar. Boleh nggak kita kaji dulu The Nature turunnya Wahyu. Sebentar, saya belum selesai sebenarnya. Ya. Nah, ya intinya di sana yang karena Anda ingin waktunya terbatas. Pak Alex katanya mau mengkaji, tapi Pak Alex nggak mempelajari yang namanya isi Quran. Maksudnya Pak Alex tidak mencoba melihat tafsirannya. Tidak membaca tafsirannya. Saya dalam mengkaji Quran itu nggak dengan Anda seperti ini. Bahkan saya juga banyak mengkaji juga dari Pak Fakduran itu. Ya, beliau pinter tentang Islam. Bahkan saya juga baru tahu dari Pak Fakduran itu tentang di surga itu menginginkan anak seperti itu. Dan hadis itu sahih, ya. Nah, seperti itu saya hadis kan memang banyak banget Pak. Jadi kan mungkin juga mahal ya kalau dibeli dalam bentuk buku kan. Jadi nggak semua orang Muslim juga punya. Ya sebentar. Artinya apa sih? Ya kan? Artinya di sana apa? Artinya mengkaji itu kan mempelajari toh. Mempelajari itu saya nggak cuma hanya di YouTube ini. Ya, saya mempelajari sendiri yang tidak perlu saya sampaikan ke Anda dan proses perjalanan hidup saya juga saya gunakan juga untuk mempelajari apa itu Quran dan hadis bagaimana. Dari wawasan saya itu saya coba sampaikan di YouTube seperti ini. Kan seperti itu. Nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar, Pak. Ya, seperti itu konteksnya. Bukan artinya saya tidak mengkaji. Bukan, saya mengkaji Quran dan hadis sebatas wawasan dan keterbatasan waktu yang saya punyai. Ya, kan Anda semua juga punya kesibukan masing-masing, saya juga punya kan gitu kan. Ya, betul. Saya juga membaca Quran, membaca Asbabun Nuzul, saya membaca hadis juga dan saya mempelajari bagaimana Quran ini diwahyukan atau diturunkan dan sebagainya dan konsep-konsep Islam juga di dalamnya. Ya. Nah, tetapi apakah yang menjadi mengherankan begini loh, Pak. Wahyu pertama yang diturunkan di dalam Gua Hiro itu dalam mimpi. Kemudian Lailatul Qadar turunnya Quran itu juga dalam mimpi. Kemudian kita lihat Isra Mi'raj itu juga dalam mimpi dan tidak ada semua saksinya. Gini loh Bu, Quran itu Lailatul Qadar, Quran itu diturunkan itu tidak dalam bentuk buku brek itu satu itu tidak. Ya, Quran itu diturunkan itu sesuai dengan kondisi masing-masing, bertahap. Nah itu. Tidak dalam satu malam, tidak dalam satu waktu, tidak. Itu proses selama tahunan. Nah, ini mungkin saya sedikit memberikan informasi ke Pak Alex yang Pak Alex bisa cek ke Ustadz Bapak. Yang namanya Lailatul Qadar itu pertama diperlihatkan di dalam mimpi. Ya, pertama diperlihatkan di dalam mimpi oleh Muhammad, ya diturunkan dalam bentuk kitab. Di mana? Di Baitul Izzah atau di langit kemuliaan menurut para ustadz adalah di langit pertama. Nah, dari langit pertama inilah ya diturunkan oleh Jibril secara bertahap selama 23 tahun. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi Ibn Abbas dan ustadz-ustadz Bapak kemudian para tafsir ya Ibn Katsir dan sebagainya. Ini karena ada dua tahap mereka mencoba menyatukan ini karena Lailatul Qadar ini turun langsung, Pak. Ya, kitab Quran ini diturunkan oleh Allahnya Bapak. Ya, tapi kemudian kalau kita melihat nature daripada Quran ini adalah selama 22 tahun lebih, hampir 23 tahun.
Ya. Makanya para penafsir mengatakan Quran itu diturunkan dari Lauh Mahfuz ya ke Baitul Izzah, ke langit kemuliaan di langit pertama. Dari langit pertama inilah Jibril menurunkan secara bertahap selama 23 tahun. Ya. Nah, Lailatul Qadar, malam turunnya Quran kitab ini yang ada di dalam Quran Bapak juga, ya itu kan diperlihatkan di dalam mimpi, sehingga Muhammad mengatakan aku tidak ingat lagi. Kamu cari 10 hari terakhir malam-malam ganjil pada puasa Ramadan. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan hari ke-7, ada yang mengatakan 24, 25. Jadi ini macam-macam. Nah, ini berbeda Pak dengan nature ketika Tuhan memberikan Taurat misalnya kepada Musa. Ketika Tuhan memberikan Taurat, 10 hukum Taurat itu disaksikan oleh seluruh bangsa ketika Musa membawa 2 loh batu itu turun, ya, itu tanggal 6 Syifan, diperingati sebagai hari Safwat namanya, atau hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus kalau di dalam Perjanjian Baru. Nah, itu hari yang terus-menerus sama Pak, 6 Syifan. Kenapa mereka bisa tahu ini tanggalnya pasti 6 Syifan? Karena ada saksinya Pak. Ketika Tuhan menurunkan Taurat ini kepada Musa. Nah, itu loh maksud saya, Pak. Bukan dalam mimpi, itu dalam bentuk 2 loh batu. 10 hukum ini ditulis oleh jari tangan Allah. Dan ketika Musa turun itu wajahnya bercahaya. Sehingga orang Israel nggak mampu melihatnya, Musa harus menyelubungi mukanya dengan kain. Karena wajahnya bersinar. Nah, ini peringatan hari turunnya 10 hukum Taurat, ini tanggal 6 Syifan, diperingati sebagai hari Syafat. Atau hari Pentakosta di dalam Perjanjian Baru adalah turunnya Roh Kudus. Nah, ini kita mesti pertimbangkan nih Pak. Nature daripada turunnya wahyu ini berbeda karena di dalam Yahudi maupun Kristen nggak ada kitab yang diturunkan. Contoh misalnya Bapak mempercayai kitab Zabur diturunkan kepada Daud. Zabur itu nggak diturunkan kepada Daud, Pak. Tidak ada kitab yang diturunkan kepada Daud. Zabur ya atau Mazmur itu merupakan kompilasi 1000 tahun. Dari apa saja? Dari Mazmur-Mazmur baik yang ditulis oleh Daud, ada Salomo. Daud hanya menulis sekitar 75 daripada Zabur. Sisanya itu yang nulis bukan Daud, Pak. Ada Yeremia, ya ada Korah, ada Bani Korah, ya itu dikumpulkan, dikompilasi oleh orang Yahudi selama 1000 tahun, bukan merupakan kitab yang diturunkan. Zabur itu merupakan nyanyian kidung yang ditulis oleh manusia sebagai worship atau sebagai apa ya istilahnya penyembahannya kepada Tuhan. Itu kumpulan lagu-lagu, Pak. Lagu-lagu itu loh. Nah, sastra juga. Kenapa? Sorry? Sastra juga, selain lagu dia kayak kalau nggak salah sastra puisi juga ya. Puisi ya. Nah, misalnya terus kemudian Bapak mempercayai ada kitab Injil yang diturunkan kepada Isa. Ini nggak ada, Pak. Yang namanya Injil itu adalah kabar baik yang sudah ada di dalam kitab Taurat. Injil yang pertama itu ada di Taurat. Kejadian 3 ayat 15. Bahwa Tuhan akan akan memberikan seorang Mesias atau seorang Goel, seorang penebus yang lahir dari keturunan wanita ini. Jadi Injil itu bagi kita itu adalah kabar baik, berita mengenai kedatangan Sang Mesias yang digenapi di dalam Yesus. Nah, kitab-kitab Injil yang tadi disebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu merupakan kesaksian para rasul. Jadi kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tadinya tidak disebut kitab Injil dalam gereja mula-mula, tapi disebut sebagai memoir para rasul. Jadi ingat-ingatan para rasul tentang siapa itu Mesias dan kehidupannya. Jadi tadinya tidak disebut kitab Injil, Pak. Kitab Injil itu penamaan kita aja nih orang-orang modern. Gereja mula-mula menyebut kitab ini adalah memoir para rasul atau ingat-ingatan para rasul tentang perkataan dan kehidupan Mesias. Jadi biografi ya dan sunnah dan hadisnya daripada Yesus. Nggak ada kitab yang diturunkan. Nah ini kita menjadi bingung gitu loh, mempertanyakan kalau Islam ini merupakan satu kelanjutan daripada agama atau daripada Taurat dan Injil, kok nggak nyambung gitu, benang merahnya kita nggak ketemu di sini. Baik tadi konsep keselamatan, konsep penebusan dosa, kemudian nature daripada turunnya wahyu. Kemudian kita lihat Allah itu sendiri, Pak. Allah itu berbicara berkali-kali dan menampakkan diri. Makanya tadi saya mau tanya sebenarnya surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 2 sampai 4. Di mana salah satu daripada sifat Allah itu adalah yang zohir dan yang batin. Artinya dia yang nampak, yang nyata, dan sekaligus yang tidak nyata. Artinya Allah ini punya sifat, dia bisa menampakkan diri, dia bisa mengambil wujud. Nah, ini kan kita mesti compare, kita mesti mempertimbangkan ini. Karena Quran ini bersinggungan langsung dengan Taurat dan Injil dan kitab-kitab sebelumnya, misalnya Mazmur dan Zabur dan sebagainya. Kan kita mesti cari tahu, Pak, yang benar yang mana ini.
Kan gitu Pak Alex. Supaya ini berkaitan dengan tadi Pak, keselamatan kekal ini yang nggak main-main ini. Halo. Sampai sini dulu coba. Ya, kalau ini saya ya, tadi yang Anda menyatakan tentang Quran, Laut Mahfuz tadi tuh. Nah, ya itu mungkin pertama saya sudah sering sampaikan di sini juga, saya itu bukan ahli Pak Ustadz ya, lebih ahli Pak Sumarlin. Pak Sumarlin itu setahu saya ahli lah, kan itu. Lebih pintar dari saya, maksudnya itu ahli. Nah, sementara saya tidak di situ. Nah, saya coba menyampaikan yang itu tadi. Lailatul Qadar itu berarti apa? Quran itu mabrek turun ke bumi? Tidak. Tadi kan disebutkan juga Laut Mahfuz kan itu. Artinya itu kan blueprint-nya itu kan seperti itu. Baru diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu kan bertahap sesuai kondisi masing-masing. Nah, itu. Artinya di sana saat Allah menurunkan Al-Quran itu tadi, secara makbrek itu tadi, dalam Laut Mahfuz itu tadi, itu kan Allah Maha tahu tentang ke depan yang akan terjadi apa, bagaimana, dan diturunkan kapan, sesuai timingnya masing-masing. Selama 22-23 tahun itu tadi. Nah, terus yang berikutnya tentang Bu Sofiatul ini kan coba mengcombine antara keselamatan di Kristen, di manusia lah ya, dalam ini Kristen dan Islam. Itu dengan dengan kejadian-kejadian gaib yang dahulu sebelum diri kita itu lahir. Kan itu kan, mencoba mencari benang merahnya kan di sana kalau saya coba tangkap. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya. Kita itu nggak usah jauh-jauh dulu yang 1400-2000 tahun lah. Super Semar itu aja yang benar bagaimana juga nggak tahu. Itu intern Indonesia dan itu baru puluhan tahun, nggak sampai ribuan tahun. Belum ada ratusan tahun Super Semar itu. Berita yang benar bagaimana belum tahu juga. Dan banyak ya kan, banyak yang tidak kita ketahui untuk masalah pas. Dan untuk masalah lampau itu kan banyak yang kita tidak ketahui di sana. Dan kita banyak terjebak di sana dengan urusan-urusan yang kita sendiri tidak akan bisa mendapatkan jawabannya itu. Kan itu kan. Kita hanya percaya saja terhadap penemuan-penemuan yang ada, di mana penemuan-penemuan itu bukan kita yang melakukan. Kan itu. Nah, makanya di sana Bu Sofiatul kan mencoba mengkombin antara yang lampau dengan keselamatan. Artinya itu kan sekarang ke depan apa yang harus kita lakukan. Bu Sofiatul mau mencoba menarik garis merahnya di sana, mencoba menghubungkan di sana itu bagaimana. Tapi kalau saya lihat Bu Sofiatul itu terjebak dengan lampau itu tadi. Nah, justru kalau cara pandang saya itu adalah, maka disitulah lampau itu sama dengan iman, mengimani. Udahlah kita percaya sajalah, anggap aja seperti itu. Semua agama anggap aja benar semualah, soalnya kan lampau. Ya kan? Karena kita nggak bisa membuktikan apapun nih. Ya kan? Loh, kalau Alkitab sudah terbukti, dulu, Pak. Sebentar dulu dong. Sudah bisa diuji. Sebentar dulu dong, saya kan belum selesai toh. Nah, justru saya itu concern saya itu artinya apa? Dan juga orang di 1400 tahun yang lalu, dia itu hanya concern terhadap keselamatan yang dia lalui, yang akan dia lakukan future-nya itu bagaimana, apa harus dia lakukan, apa harus dia hindari. Di sana concern-nya itu, karena itu adalah menyangkut diri pribadi. Kan seperti itu. Makanya di penjaraan ini tadi itu adalah teknisnya itu bagaimana. Teknis keselamatan di Kristen itu bagaimana, di Islam bagaimana. Makanya diuji tadi. Ini bukan soal Anda percaya dan tidak percaya. Kalau Anda tidak percaya berarti Anda nggak bisa mengerti loh. Ini bukan soal percaya dan tidak percaya, ini tuh diskusi. Taraf maksimal yang ada di sini itu hanya diskusi, bukan percaya dan bukan mengajak berpindah agama, tidak. Kalau masalah nalar sehat Anda mengatakan walaupun ini enggak masuk akal tapi tetap mengimani itu, bahwa itu satu kebenaran, hak pribadi masing-masing harus dihargai. Gitu loh. Saya juga kalau Anda mengatakan ke Islam, di Islam itu Lailatul Isra Mi'raj itu nggak bisa dinalar, itu kok gimana kebenarannya, ya nggak ada saksinya dan sebagainya, kok gimana kebenarannya. Saya tadi sudah sampaikan, ya
terhadap yang goib, yang lampau. Itu di Islam itu hanya imani saja. Hanya imani saja, percaya, titik. Wis. Nah, sekarang itu harusnya kita sekarang ke depan harus bagaimana? Apa yang kita lakukan, apa harus kita hindari? Itu loh di sana loh. Saya harap Anda bisa membedakan mana pembedaan di sana. Oke, jadi Nah, sekarang saya tanya, konsep penebusan dosa di dalam Islam itu kan ada beberapa. Bisa disebutin nggak, Pak? Untuk Bapak bisa dosanya diampuni itu loh. Itu kan ada beberapa cara. Ada beberapa, apa aja itu malah saya baru tahu. Ya, pertama Bapak katakan dengan amal, ya kan? Amal. Oh, itu bukan penebusan dosa itu? Soleh, ya kan? Saya. Nah, penebusan dosanya seperti apa kalau di dalam Islam? Nggak ada, Islam penebusan dosa itu nggak ada. Saya hanya menjawab sesuai pertanyaan yang Anda berikan ya. Masa nggak ada sih? Nggak ada. Sekarang bagaimana dengan hadis yang menyatakan kalau Bapak menyentuh batu hitam itu maka dosa Bapak akan dihapuskan? Ya, benar. Anda kan bertanya kepada saya tentang penebusan dosa, kan di situ tidak bicara tentang penebusan dosa. Saya hanya menjawab sesuai apa yang Anda sampaikan. Bicara tentang penebusan dosa itu, Pak. Oh ya, itu kan itu menurut pemahaman Anda, nggak apa-apa. Tapi saya hanya menjawab sesuai apa yang... Ya, coba kita kasih hadisnya aja ditampilkan. Coba Bu Nerges bisa tampilkan mungkin di hadisnya. Mungkin gini Pak, ada linknya. Kalau penebusan dosa dengan penghapusan dosa mungkin beda menurut Pak Alex. Atau gimana? Coba ditanya dulu lah supaya perspektifnya sama dulu. Makanya kan saya menghargai lawan bicara saya. Kan itu kan. Lawan bicara saya mengatakan di Islam ada penebusan dosa. Menurut pemahaman Bu Sofi seperti itu saya tanyakan. Kok nggak ada setahu saya, coba diberikan dasarnya. Ya kan? Nah, ini coba saya tunggu dasarnya apa. Bahasa penebusan dosa itu apa. Nggak apa-apa kok namanya belajar. Sehat-sehat saja. Tapi jangan memaksakan. Sebentar, jangan memaksakan pemahaman Anda yang Anda pahami tentang Islam kepada saya. Ya, makanya saya minta pemahaman Bapak nih. Kan Nabi Bapak berkata barang siapa kan menyentuh batu hitam Hajar Aswad yang sekarang ini dosanya akan diampuni. Makanya kan kalau naik haji berebutan. Pakai dalil aja. Berebutan untuk menyentuh atau mencium batu Hajar Aswad itu. Nah, ini masuk akalnya di mana Pak? Batu bisa menghapus dosa. Loh, Anda sudah beda bahasa Indonesia dong. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa yang Anda berikan sudah beda. Anda tadi mengatakan menebus dosa. Sekarang Anda mengatakan menghapus dosa. Itu sudah beda. Loh, bedanya apa coba menghapus dan menebus? Ya saya nggak ngerti bahasa menebus Anda itu apa maksudnya, saya nggak ngerti gimana saya mau menjawab sesuatu yang saya tidak ngerti. Ya sama Pak, menebus itu yang menghapus dosa. Ya itu kan menurut pemahaman Anda. Kan itu kan? Iya, itu menurut kita. Ya saya nggak bisa menjawab kalau menurut Anda itu penebusan dosa seperti itu. Ya, saya hanya menurut menjawab Bapak, penghapusan dan penebusan dosa itu seperti apa? Oh, nggak ada. Kalau Anda bersikukuh memakai bahasa penebusan, saya tidak akan bisa menjawab. Ya terserah mau pakai bahasa apa nih loh. Mereka menyentuh, mereka menghapus dosa. Ya kan menghapus. Saya memakai bahasa yang ada saja lah, menghapus lah. Nggak usah memakai bahasa menebus, karena itu bagi saya sudah berbeda. Bagi Islam nggak ada penebusan dosa. Kalau Anda mau bersikukuh tentang penebusan dosa, Anda bicaranya dengan orang lain saja, jangan saya. Ya, memang Bapak tidak ada penebusan di dalam Islam. Jadi Bapak memang harus membayar dosanya sendiri-sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan hadis ini, Pak, mengenai batu Hajar Aswad? Ya. Terus mengapa masalahnya di mana? No. Masalahnya saya nanya. Ini dikatakan, wahai Abu Abdurrahman. Pernah dengar hadis ini sebelumnya apa enggak nih? Pernah, saya mengerti. Mengapa aku hanya melihatmu menyentuh dua sudut ini? Kan di Ka'bah itu ada dua sudut, Pak. Yang sekarang ini ya, batu sudut Yemeni, nanti batu yang diambil dari Yemen, dan satu lagi yang gede, bulat gede itu. Satu lagi yang tinggal 7 kerikil atau 8 kerikil ini yang namanya batu Hajar Aswad. Yang tadinya katanya Muhammad adalah putih seperti susu. Nah, barang siapa menyentuh kedua sudut ini, batu sudut Yemeni dan batu Hajar Aswad ini, menyentuh mereka itu bisa menghapus dosa. Nah, coba sekarang kita kaji dulu. Di mana logikanya bahwa Bapak menolak Yesus yang adalah kudus dan suci.
yang menebus kita dengan darahnya sendiri, yang ini sesuai dengan kitab Taurat kita, tapi Bapak menerima yang namanya penghapusan dosa oleh sebuah batu, Pak. Ya, di Islam itu kan menghapus dosa ya bahasanya ya. Di Islam itu untuk menghapus dosa, ya. Itu enggak cuma batu yang bisa, air itu juga bisa. Dan air di rumah kita itu bisa. Dengan cara apa? Dengan cara berwudu. Air kita pakai untuk berwudu. Dan itu akan menghapus dosa kita. Batu itu tadi, bila kita tidak mengusapkan itu kan, itu tidak menghapus. Tapi kalau kita mengusapkan di batu itu akan menghapus dosa. Semua batu atau batu tertentu? Nah, itu kan batu yang ada di situ yang disebutkan itu kan, yang ada di Makkah itu kan. Tapi batu itu pernah dicuri sama Al-Qurmuti loh, Pak. Iya, saya juga pernah mendengar itu. Dan ya saya tahu itu juga dulu ditebus dengan uang, sejumlah uang lah. Kalau nggak salah seperti itulah. Iya. Nah, itu kan pas zamannya Khalifah siapa gitulah. Kan itu. Ya, saya pernah membaca itu juga. Ya. Nah, artinya di sana hubungannya sama hadis di atas yang ada sampaikan. Hadis itu sahih benar. Prakteknya banyak orang Islam yang mencoba melakukan itu. Nah, itu kan. Nah, sama juga dengan berwudu. Orang Islam dalam berwudu itu bila dilakukan dengan benar, sesuai aturan, tuntunan, itu akan menghapus dosa. Itulah gunanya mengkaji Islam. Belajar teknisnya itu bagaimana biar dosa bisa hilang, hapus. Bagaimana teknisnya bisa pahala, bisa banyak. Pekerjaan apa saja yang harus kita lakukan. Contoh, misalkan kita sama-sama bicara, ya, bicara Allahu Akbar, sama-sama bicara Allahu Akbar, subhanallah, atau alhamdulillah, atau dan lainnya. Tapi di Islam bicara subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya kan? Bicara itu kadar pahalanya itu jauh lebih banyak daripada bacaan yang lain. Ya, itu hanya bicara sepele saja. Tapi bobot pahalanya itu jauh lebih banyak daripada membicarakan misalkan alhamdulillah, kan seperti itu, Allahu Akbar dan lain sebagainya ya. Itu yang tadi saya sampaikan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Bicara seperti itu kalau ditimbang nanti di akhirat, bobot pahalanya itu jauh lebih banyak. Sebentar. Itu kan kepercayaan ya, Pak ya. Ya, itu bukan aturan itu aturan main di Islam. Ya, jadi Bapak percaya itu kan ya. Ya, sebentar ya. Makanya tadi hubungannya dengan hadis itu tadi. Dan itu tadi saya agak melenceng sedikit hubungannya dengan pahala itu tadi ya. Hubungannya hadis itu tadi ya benar. Dan untuk bisa menghapus dosa itu enggak cuma batu. Air juga bisa. Tapi apakah orang Islam menuhankan batu? Apakah orang Islam menuhankan air? Tidak ada. Kan itu sama seperti yang sekarang ini antara HMC dan Rudi Yohanes itu kan. Perihal. Orang Kristen kamu berani nggak menginjak patung Yesus? Kan seperti itu. Seperti juga orang Islam berani nggak menginjak Ka'bah? Kan seperti itu kan. Nah, ya itulah saya jadi lupa. Sebentar. Saya 15 menit lagi saya keluar ya. Mohon izin. Monggo silakan dilanjut. Alasan tok lek. Nah, kemudian ada hadis juga kalau Bapak berdoa untuk Muhammad, ya maka Allah juga akan berdoa untuk Bapak 10 kali lipat. Apakah itu benar, Pak? Dan dosamu dihapus. Ya, di sana makanya di sana bahasa sholawatan ya. Sholawat di sana. Itu kan aturan main. Itu mengkaji Islam kan seperti itu. Banyak harus dikaji di Islam itu. Banyak yang harus dipelajari di Islam. Bagaimana sih agar kita selamat? Kenapa kok seperti itu tadi? Tentu orang Kristen secara umum itu kan haknya orang Kristen ya sebagai sebagai lawan ya, antitesisnya ya tentang mencari kelemahan Islam ya. Hak itu dan itu wajar. Sholawat itu menandakan Nabi Muhammad belum sholawat. Bahkan Tuhan pun juga mendoakan juga. Dan seperti itu kan. Yang sering orang Kristen sampaikan itu wajar, itu haknya orang Kristen. Tapi bagi orang Islam yang yang mengerti tentang apa itu sholawat ya, itu tidak seperti pemahaman yang orang Kristen sampaikan. Sama juga orang Kristen mengatakan menyembah batu itu ya kami biasa-biasa aja, nggak ada yang tersinggung. Nah, itu sama seperti Anda Kristen kalau Islam mengatakan Anda itu menyembah patung, kan bagi Anda itu orang Islam ramudeng. Atau misalkan kami Islam mengatakan Tuhanmu mati tuh di kayu salib. Tetapi di dalam hadis Bapak dulu. Tetapi di dalam hadis Bapak dulu. Artinya di sana apa sih? Ya, artinya di sana apa? Orang yang tidak mudeng itu ngomong. Nah, itu kan. Tentu orang Kristen akan mengatakan nggak ada Tuhan mati, yang mati adalah sisi kemanusiaannya. Kan seperti itu kan.
Sama juga di Islam tadi nggak ada yang nyembah batu. Kan itu hanya sebagai kiblat, itu dilakukan aja seperti itu. Kan seperti itu. Di wudu juga dilakukan aja seperti itu. Masalah pahala dihapus dan pahala dihapus? Dosa dihapus. Tadi sudah saya sampaikan di awal-awal. Yang berhak memberi besaran pahala dan besaran dosa dihapus itu ataupun diberikan itu adalah ranahnya Tuhan. Kan itu kan. Ada berbagai cara untuk menghapus dosa itu tadi. Salah satunya itu hanya salah satu cara saja. Teknisnya itu yang perlu dikaji dalam Islam. Itu silakan Bu Sofiatul. Ya, jadi kalau tadi kita bicara mengenai batu Hajar Aswad, itu artinya kan pra-Islam. Sebelum Islam, orang sudah mengelilingi Ka'bah dengan telanjang dan sudah menyentuh batu itu untuk mempunyai anak. Karena itu adalah batu alat ya, batu Dewi alat, yaitu batu Dewi kesuburan. Nah, bagaimana Pak Alex menjelaskan hal ini? Kenapa hal ini diteruskan di dalam zaman Islam, Pak? Gimana? Saya kok tidak menangkap arti yang Anda coba sampaikan ya? Tolong diulangi. Ka'bah yang Bapak katakan itu kiblat ya, sekarang ini, dan ada batu Hajar Aswadnya di situ. Itu kan sudah ada sebelum zaman Islam, Pak. Sebelum zaman Nabi Anda mendapatkan wahyu itu sudah ada ratusan tahun sebelumnya. Nah, batu Hajar Aswad ini merupakan batu Dewi kesuburan alat. Karena Ka'bah itu tempat penyembahan Dewa Hubal, dewa tertingginya, dan ada 360 berhala di situ. Ya kan? Itu sumber Islam Bapak sendiri. Nah, kalau batu hitam ini melambangkan Dewi kesuburan, Dewi alat, ya, kemudian orang sebelum Islam itu sudah mengelilingi Ka'bah ini dengan telanjang, mengelilingi 7 kali, dan menyentuh batu hitam itu sebagai tanda untuk mereka minta anak, Pak. Nah, kenapa tradisi ini bisa diteruskan, Pak, di dalam Islam, yang katanya bukan merupakan agama pagan? Saya nggak ngerti ya. Dasar Anda bicarakan itu adalah dasarnya dari mana? Dari kitab Anda sendiri, Pak. Ya, makanya berikan saja, ya kan? Berikan saja dasarnya, ya kan? Nanti coba bisa jadi yang Anda sampaikan benar, bisa jadi salah, atau bisa jadi cara memahaminya Anda yang salah. Kan bisa jadi seperti itu kan? Iya. Nah, makanya di sana kalau di sini misalkan ada Pak Sumarin, saya tadi berkali-kali mengatakan Pak Sumarin jauh lebih jago daripada saya, kan gitu kan? Nah, tentu ya, bisa Bapak berarti perlu periksa ya. Karena Bapak nggak bisa bahasa Arab dan sumber-sumber awalnya itu mungkin ada yang belum kebaca, Pak. Ya, dalam hal ini kan keterbatasan keterbatasan sekali lagi ya. Keterbatasan manusia itu kan beda-beda. Atau ada yang bisa ngasih Bapak sumber-sumbernya tuh supaya dia cek. Iya, nggak apa-apa. Kita sama-sama ngecek aja. Nah, makanya kan tadi kan saya sampaikan kan, concern saya itu adalah saya tuh nggak peduli dengan yang lampau-lampau. Tadi kan saya sampaikan, super semar itu aja yang benar bagaimana juga nggak tahu. Ya kan? Tadi kan saya ada saksinya, Pak. Ada yang tanda tangan di situ. Loh, lah iya. Apakah bisa sekarang ini dinyatakan cara super semar itu surat itu asli dan sebagainya? Yang ada kan nggak ada pernyataan resmi seperti itu, dan itu tetap terjadi di Indonesia. Yang ada hanya kopiannya saja. Seperti itu kan. Dan seperti itu. Artinya apa sih? Saya tadi sudah sampaikan ke Anda semua. Bahwa saya tuh nggak peduli dengan lampau saya. Sebelum saya lahir itu saya nggak peduli. Yang saya pedulikan adalah sejak saya lahir sampai dengan nanti saya mati itu adalah bagaimana untuk keselamatan saya itu. Apalagi Anda mengatakan tentang tadi yang ngelilingi telanjang dan sebagainya. Kan itu. Pertama itu belum tentu yang Anda sampaikan itu Anda sendiri memahami apa yang Anda baca. Itu. Yang kedua, kalaupun apapun di sana saya sudah sampaikan, saya nggak peduli. Cara saya seperti itu. Kalau saya hanya concern kepada diri saya sendiri, keselamatan saya ke depan, teknisnya bagaimana, dipelajari harus bagaimana. Cara saya kalau saya hanya simpel itu. Masih masukan sebentar, ya nggak tahu ngomong. Rame mau. Saya 10 menit lagi izin ya. Nggak sampai 1 menit. Pak Alex, Cak Alex, kebenaran yang sejati itu sejarah, Pak. Kalau Bapak tidak peduli dengan sejarah, berarti sudah tidak peduli dengan kebenaran. Iku ya, pemahamanku. Sampai sangkal, terserah. Pak Alex adalah orang tua dari anak Pak Alex. Tak mungkin dikatakan Pak Alex bukan orang tuanya Pak Alex, anaknya Pak Alex. Itu sejarah, Pak. Sesuatu yang sudah terlewat, itulah hal kebenaran sejati. Mau baik, mau buruk, mau bagaimana, itu kebenaran sejati. Kebenaran yang tidak bisa disalahkan sama siapapun. Jadi kita tidak bisa
mengabaikan hal-hal yang sudah terlewatkan. Apalagi sejarah itu. Itu aja dari saya. Lanjut. Jadi itu bedanya ketika kita mengukur mana kitab fiksi, dongeng, dan mana yang merupakan kitab kebenaran. Ada tolak ukurnya, Pak. Ada variabel luarnya, yaitu salah satunya adalah fakta sejarah. Ibu, yang benar itu tolak ukur apa? Tolok ukur. Ya, tolak ukur. Jadi bedanya nih misalnya ya. Tolak ukur. Ya, misalnya ada orang ngarang buku nih, Pak. Buku fiksi. The Da Vinci Code misalnya. Ya, Dan Brown. Dia nggak punya fakta sejarah yang mendukung hal ini. Itu namanya fiksi. Artinya itu berasal dari kejadian, nama-namanya mungkin ada yang dia sebutkan, ya, nama-namanya di situ ada, misalnya The Knight Templar, ya, mungkin dia nyebutin Yesus di situ atau siapa, tetapi kisahnya fiksi, Pak. Nah, ini tidak bisa kita jadikan satu acuan yang namanya kitab kebenaran, karena dia nggak punya faktor variabel lain yang mendukung bahwa ini adalah fakta. Jadi beda sama misalnya kalau Bu, sebentar Bu. Bahasa fiksi itu kan bahasanya Rocky Gerung ya. Saya kalau mencoba menangkap ya pemahaman itu khayalan dongeng. Ya, sebentar. Itu kan bahasa yang keluar dari Rocky Gerung ya. Nah, apa? Ya, bukan fiksi. Rocky Gerung, Pak. Fiksi itu adalah istilah yang sudah bahasa Indonesia, yang sudah diserap dari bahasa Inggris. Ya, itu kan populer kan, setahu saya mendengar itu katakan dari Rocky Gerung, di mana dia akan memberikan penjelasan. Kan itu kan. Pemahaman fiksi menurut pemahaman saya yang coba disampaikan oleh Rocky Gerung, ya kan? Pemahaman fiksi di sana. Ya. Islam itu semuanya itu adalah yang menyangkut masa depan. Itu adalah fiksi. Artinya apa? Sebelum itu timingnya ada, itu masih fiksi. Begitu ada timingnya, itu adalah realita. Islam itu yang menyangkut masa lalu, Pak, yang fiksi. Nah, ini pemahaman fiksi ini harus kita samakan dulu. Karena bahasa pemahaman fiksi menurut pemahaman saya itu adalah saya bicara tentang masa depan. Iya, Mbak Safiatul harus bisa membedakan fiksi dengan fiktif itu maksud Mbak Safiatul samakah biar bisa diapain sama Pak Alex gitu. Mungkin kalau fiktif itu mungkin masa lalu. Kan itu kan? Itu adalah fiktif, pembodohan. Itu kan kepalsuan. Ya, kepalsuan. Berarti kan itu kan masa lalu. Jadi kalau fiksi itu hayalan. Nah, hayalan itu artinya masa depan. Kan tadi kan saya bukan masa depan, Pak. Bisa berjadi itu tentang masa depan. Hayalan tentang masa depan, bisa imajinasi tentang bisa. masa depan. Bisa masa depan, bisa masa lalu. Tetapi itu kisah tidak nyata gitu loh. Ya, bahasa diksi bahasa yang Anda sampaikan harus disamakan dulu. Kalau contoh nih misalnya. Dulu. Kalau Anda mengatakan fiksi, kita harus samakan dulu Anda karena bicara dengan saya. Fiksi itu adalah ke depan. Enggak, Pak. Fiksi itu tidak selalu ke depan. Nah, ini menurut pemahaman saya kita samakan. Ya, gitu apapun yang tidak nyata. Ini. Fiksi adalah cerita atau latar yang berasal dari imajinasi. Dengan kata lain, tidak secara ketat berdasarkan sejarah atau fakta. Nah, berarti kan ada sejarahnya. Sejarah artinya masa lalu, gitu. Dia bisa aja menggunakan tergantung background-nya, gitu. Dia mau cerita background-nya kapan nih? Ya, bisa ke depan, bisa cerita fiksi, misalnya hayalan. Oh, nanti manusia bisa tinggal di planet Mars, misalnya, atau apa? Ya kan? Bisa juga. Ya, bisa juga. Bisa juga ke masa lalu, Pak, nggak masalah. Tetapi bahwa kisah itu tidak ada, gitu loh. Kisah itu berupa imajinasi. Begitu maksudnya. Nah, ini imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambar kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang secara umum. Nah, jadi imajinasi itu daya pikir untuk membayangkan. Jadi bayangan aja. Jadi artinya ini dari katanya ke katanya akhirnya dari kata ke kata. Iya, katanya akhirnya dia bayangkan kemudian ditulis. Itulah dia. Oke. Nah, jadi itu fiksi. Ya. Jangan ada fiksi di antara kalian. Itu kayak lagu ya. Kalau fiktif ini beda. Kalau fiktif ini ya mau mirip-mirip sih sebenarnya dia punya istilah. Ya, tapi intinya begitu sih Pak. Jadi kalau kita mau menguji satu kebenaran,
buku mana yang kita bisa jadikan acuan, apakah buku ini mengandung firman Tuhan ya atau mengandung kebenaran, ya harus ada tolak ukurnya gitu. Salah satunya adalah fakta sejarah gitu. Ya, jadi apa namanya, sekali lagi ya, perihal data lampau itu ada ahlinya sendiri. Saya tidak ada kapasitas bicara di sana. Tadi saya bicara, kalau saya sendiri itu saya nggak peduli, kan tadi kan seperti itu saya. Saya hanya bicara dengan diri saya sekarang ke depan, keselamatan saya sendiri. Saya hanya sesimpel itu. Saya tidak peduli, sebentar. Saya tidak peduli dengan yang lampau-lampau. Kan itu kan. Tapi di sana saya tentu hanya maksimal hanya bisa belajar hanya tentang Quran dan hadis sahih di sana. Saya hanya maksimal hanya seperti itu. Ya, kalau yang tadi sebentar, kalau tadi yang Ibu Sofiatul, kalau yang Ibu tadi Sofiatul coba sampaikan tentang apa namanya sejarah apa kiblat ya, yang batu hitam itu ya dilingkari orang yang muter-muter telanjang itu dan sebagainya. Itu bukan, saya tidak pernah mempelajari itu. Karena itu juga tidak membawa manfaat kepada saya. Seperti itu. Tentu ada nggak orang Islam yang mempelajari itu lebih jauh? Tentu ada, Anda yang Kristen aja, Anda juga mempelajari, apalagi kami yang Islam. Tapi di sana orangnya bukan saya. Saya nggak tahu Pak Sumarin ada wawasan tentang di sana apa tidak, saya tidak tahu. Seperti itu. Kalau saya hanya concern, sekali lagi, sekarang ke depan, apa yang harus saya lakukan, apa harus saya hindari, dari belajar dari Quran dan hadis sahih. Saya rasa itu. Ya, artinya Bapak belajar dari masa lalu, Pak. Dipelajari. Tapi Quran sendiri ya? Dipelajari loh, Pak. Quran sendiri juga berbicara sejarah masa lalu loh. Pak Alex. Oh, yo. Quran itu kan bicara juga sejarah masa lalu. Iya. Artinya apa ya? Saya kalau di Quran, apapun yang dituliskan Quran, walaupun saya itu belum bisa mengerti memahami aslinya, memahami maksudnya, tapi saya sudah pasti mengakui bahwa itu benar. Tapi beda bila hadis. Ya, apapun yang hadis itu sampaikan, saya pasti akan berprasangka bahwa itu adalah tidak benar terlebih dahulu. Dari mana Bapak tahu Quran itu benar? Nah itu kalau di iman kami seperti itu, Bu. Saya hanya sebatas itu saja kapasitas kalau kami ada tolak ukurnya, Pak. Kenapa kita percaya Alkitab firman Tuhan? Ya kan masing-masing bukan hanya karena seorang nabi atau seorang rasul berkata beginilah firman Tuhan, maka kita percaya, enggak. Kita punya standarnya. Kita tahu ya, ini ada yang firman Tuhan, ini ada yang kitab yang kita buang, ini ada yang kitab yang palsu. Itu kita ada tolak ukurnya, Pak. Nah, sekarang ginilah, saya coba masuk ke ranah itu yang coba Anda sampaikan ya kan. Nah, sekarang ginilah. Ya. Maaf ini saya agak mau terlalu jauh nih. Nah, Anda yang Kristen dengan Kristen Protestan dengan yang Kristen Katolik aja itu berbeda. Sebentar dulu. Saya tadi di awal pembicaraan, tadi apa kemarin? Saya tuh diskusi dengan Pak Edo, ya yang tentang deuterokanonika itu tadi. Dan Pak Edo nggak bisa menjelaskan tentang itu kepada saya. Ini kan ada Pak Edo tadi sini. Ya, nggak bisa menjelaskan kepada saya tentang apa itu deuterokanonika. Kan seperti itu. Sementara dari pihak Kristen, dari pihak Katolik mengatakan bahwa itu adalah suatu rangkaian kitab suci yang harus diimani kebenarannya. Tentu mereka punya dalil-dalil sendiri. Begitu. Sementara dari pihak Kristen tidak. Itu bukan dari firman Tuhan dan sebagainya, makanya tidak diakui. Kan seperti itu. Nah, bagaimana Anda mau mengatakan itu dengan apa yang Anda sampaikan itu tadi barusan? Jawabannya gampang itu, Pak. Ya, silakan. Inti iman Kristen dan keselamatan itu ada di sini. Saya share screen ya. Itu jawabannya gampang sekali, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak mencari keselamatan, itu adanya di Roma 10. Kita lihat ya, Roma 10. Wah, ini saya mau keluar, Ibu. Iya, bukan pergi, saya mau diskusi ya sama istri. Saya belum makan, belum sholat, Mas. Habis itu mau diskusi ya. Iya, cara ini topik yang ini diskusinya Pak. Sehat lah. Terakhir. Ini inti keselamatan di sini, Pak. Jadi kalau di bawah hukum Taurat, ya itu dikatakan barang siapa yang melakukannya, ya sama seperti Bapak yang melakukan hukum ini dan menjauhi larangannya, maka orang akan hidup karenanya.
Tapi kalau di bawah hukum kasih karunia, di bawah hukum kebenaran iman, enggak, Pak. Kamu percaya nih, Pak. Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Inilah firman yang kami beritakan. Sebab jika, ini Pak, kalau Bapak mau selamat, intinya ini. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Bla bla bla. Ya. Nah, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Yesus jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika mereka tidak memberitakannya? Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Dan sebagainya. Jadi inti daripada keselamatan itu di sini, Pak. Kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan, ya sesuai dengan 1 Korintus 15, kita lihat nih. Ya, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu berpegang teguh kepadanya. Injil itu apa, Pak? Nih. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, apa? Yesus Kristus tadi mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, dan dia telah dikuburkan, dan dia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, dan bahwa dia telah menampakkan diri bla bla bla. Ya, jadi ini Pak, inti keselamatan di sini. Nah, perbedaan kitab itu menunjukkan bahwa di dalam iman Yahudi maupun iman Kristen tidak ada yang namanya kitab yang diturunkan. Jadi kitab-kitab Deuterokanonika itu ditulis setelah kitab Maleaki. Kalau Bapak lihat nih kitab Kristen di sini nih. Tadi Edo ada salah sebut ya, bukan perjanjian baru tetapi kanon kedua dari perjanjian lama. Nah, itu diakui Pak oleh orang Yahudi Pak, Deuterokanonika ya. Nih, kalau Bapak lihat, ini lihat yang kiri bisa kelihatan nggak nih? Terakhir kitab Maleaki di sini, perjanjian lama. Halo? Saya mendengarkan, Bu. Nah, ini Maleaki ya, Pak ya. Nah, setelah Nabi Maleaki, ini disebut masa kegelapan, Pak. Jadi antara kitab Maleaki sampai perjanjian baru Matius ini beda jeda waktunya kira-kira 400 tahun. Di antara jeda waktu ini ada ditulis namanya kitab-kitab Deuterokanonika atau kanon kedua. Kanon pertama itu dari Kejadian sampai Maleaki. Namanya protokanonik. Deuterokanonika itu adalah kanon kedua, termasuk perjanjian lama. Ditulis antara Nabi Maleaki terakhir sampai kitab Matius. Nah, tetapi di dalam kitab Deuterokanonika itu, aku stop share ya, itu tidak ada yang namanya firman Tuhan, Pak. Jadi selama 400 tahun itu tidak pernah dikatakan di dalam kitab Deuterokanonika beginilah firman Tuhan atau datanglah firman Tuhan kepada aku, enggak ada. Jadi kitab Deuterokanonika merupakan kitab sejarah. Ya, mereka menulis ada pemberontakan ini, ada 1 Makabe, 2 Makabe, ada yang sampai 4 Makabe. Ya, kitab Yudit, ada tambahan kitab Ester. Itu mereka menulis lagi. Tapi tidak ada firman Tuhan yang dinyatakan selama masa 400 tahun ini. Jadi di dalam Deuterokanonika kita tidak menemukan yang namanya demikianlah firman Tuhan atau firman Tuhan datang kepadaku. Nah, pada waktu tadi Pak Edo menjelaskan reformasi Protestan, ya Martin Luther tidak menerima Deuterokanonika ini. Kenapa? Karena Halo. Bu, ini Anda silahkan meneruskan bicara, saya dengarkan, ya kan? Tapi saya nggak ikut komentar ya, Bu ya, saya mute ya, Bu ya. Oke. Oke. Gitu, G. Saya tidak keluar, tapi saya masih mendengarkan Anda. Saya juga mau makan dan sebagainya. Gitu ya. Alek. Oke, monggo dilanjutkan. Ya, jadi kalau kita menjelaskan Deuterokanonika, itu adalah bagian dari kanon perjanjian lama. Diterima, Pak. Septuaginta itu yang menerjemahkan kitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, itu menerjemahkan juga kitab-kitab Deuterokanonika, ya. Jadi merupakan salah satu rujukan sejarah yang penting di masa-masa 400 tahun antara kitab Maleaki dan perjanjian baru. Tetapi bagi reformasi Kristen Protestan, mereka tidak menerima itu karena menganggap bahwa tidak ada firman Tuhan pada masa-masa di mana Deuterokanonika ini ditulis. Gitu. Tuhan tidak berfirman, itu disebut masa kegelapan namanya. Ya, masa Tuhan diam. Nah, sehingga Kristen Protestan menyatakan kita tidak terima kitab ini. Yang kita terima adalah kitab yang dikanon oleh rabi-rabi Yahudi dari Kejadian, dari Taurat, Zabur, ya, kitab-kitab para nabi, itu yang kita terima sebagai kanonnya. Kalau nggak salah di Konsilium Nia ya. Betul ya, teman-teman ya? Kalau salah ngomong nih. Kalau gua nggak salah tuh. Ya, jadi kita menerima bulet-bulet, Pak, apa yang dikanon oleh orang-orang Yahudi. Tetapi bahwa kitab-kitab itu tidak pernah dibakar, Pak.
Jadi kitab-kitab yang ada itu, kita punya beberapa kitab lain, misalnya, kita tidak pernah ada namanya pembakaran manuskrip. Jadi tetap kita pelihara kitab-kitab itu dan kita pelajari juga menjadi rujukan sejarah juga, gitu. Jadi kita santai-santai aja perbedaan itu. Jadi kalau saya mau memperlihatkan perbedaan kitab yang dipegang gereja-gereja nih. Bentar ya. Teman-teman silahkan komentari kalau ada yang nambahi atau pernyataan saya mengenai Deuterokanonika. Sudah pas. Tetap. Amin. Wah, mantap sekali teman-teman ya. Diskusi Bu Sofiatul dan Alex Muslim ini. Guys, dari kesimpulan ini teman-teman, saya mencoba melihat bahwa Alex Muslim ini sukanya berasumsi liar gitu ya. Salah satu yang dia katakan bahwa wudhu aja bisa menghapus dosa. Ini aneh-aneh. Why gitu ya. Wudhu itu bisa menghapus dosa guys. Kalau itu dilakukan dengan cara yang benar. Berarti sesuatu yang mungkin kita lakukan dengan benar itu bisa menghapuskan dosa. Kan aneh kawan. Iya tuh. Nah coba teman-teman bayangkan ya gimana. Gitu. Coba ya. Ya benar. Si Alex ini cuma asumsi liar. Iya asumsi aja itu. Nanti kita coba lihat beberapa debatnya dia teman-teman ketika dia debat dengan apologet Kristen lainnya, dia juga pakai asumsi liar. Contohnya begini, kenapa kamu percaya sama Yesus kalau kamu ini sudah pasti diselamatkan? Kenapa kamu harus berbuat baik, berbuat jahat Kan aneh. Kan sudah diselamatkan kan oleh Yesus kan? Ngapain harus berbuat baik katanya? Udah. Ini kan asumsi liarnya si Alex kawan-kawan. Iya kan? Ada banyak asumsi-asumsi lain yang Alex ini sampaikan ketika dia berdebat, teman-teman. Tapi ketika ditanya ajarannya, saya ini tidak mengerti, itu bagiannya Pak Sumarlin, begitu ya. Nah, begitu. Nah, ini Alex Muslim kalau makan siang di kantin kantor Anda, mohon jangan lagi mencuri kerupuk. Sesuai Bukhari 6312, kajian bukantinya katanya. Itulah teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat debatnya si Alex ini, memang si Alex ini kurang belajar dengan baik gitu ya. Ngayun pedang hebat katanya. Oke. Ya teman-teman sekalian, kita bahas Alex lagi sedikit ya supaya sebelum kita tutup teman-teman. Jadi kawan-kawan, si Alex ini itu rasa-rasanya dia sok ngerti tentang Islam, sok ngerti tentang bahasa-bahasa, tapi ketika dia berdebat, dia mundur kawan-kawan, mundur ke selangkah gitu loh. Tapi gayanya ini sok ngerti banyak. Jangan pakai kata penebusan atau penghapus dosa tadi dia bilang kan. Ya kan? Dia nggak kenal kata penebusan. Dia menghapus dosa aja katanya. Jadi kata-kata yang seharusnya tidak dipermasalahkan sama si Alex dipermasalahkan. Fiksi sama si dongeng ya. Fiksi sama fiktif ya kan. Kalimat-kalimat biasa itu. Ya kan? Tapi si Alex permasalahkan. Ya salam sis atau bang ini manimpan silaban ya. Shalom teman-teman semua ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa memang si Alex ini dia pandai sekali berkelit kawan-kawan ketika dia berdebat. Pandai kali manusia itu. Iya kan? Pandai sekali dia untuk mengarang-arang sebuah cerita supaya dia itu tidak terasa terhakimi begitu, terzolimi begitu. Tapi ketika ngomong soal hadis, dalam pikiran si Alex, hadis itu belum tentu benar. Lantas kenapa dipakai? Kan begitu. Iya kan teman-teman ya? Itu, mereka itu ya sukanya ini ngoreksi ajaran lain, tapi ketika ditanya ajarannya sendiri, mereka kelimpungan. Aneh mereka itu memang. Seperti Tante Kainama itu. Tante Kainama itu
Kalau ditanya tentang Islam, mana dia tahu? Dia sok kali dia ngomong soal Yesus Kristus, soal nubuatan dari Muhammad ada di dalam Bible, ya nyambung-nyambungin begitu. Ya kan? Lah itulah teman-teman, kualitas daripada debater-debater sebelah itu begitu. Iya kan? Nah, ini mana lagi? Nah, nih, kalau si Alex Muslim selalu berpikir kitab itu harus kedebuk jatuh dari langit. Kitab apa itu kedebuk itu? Ya toh. Nah, itu dia. Teman-teman sekalian ya. Oke guys, terima kasih ya teman-teman admin yang sudah temani Bang Yuel untuk live kali ini ya. Silakan teman-teman admin boleh bantu Bang Yuel untuk sebarkan siaran ini, like, subscribe dan share teman-teman supaya channel ini terus boleh bermanfaat, menjadi berkat buat kalian semua ya. Terus dukung Bang Yuel teman-teman supaya Bang Yuel semangat di dalam live, di dalam membuat video-video tentang pengajaran-pengajaran ya. Jadi kesimpulan hari ini adalah wudhu itu bisa menghapus dosa. Nanti kita bahas sama-sama. Oke? Selamat sore teman-teman. Salam sejahtera buat kita sekalian. Damai Kristus beserta kita. God bless you guys.